Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bi siyami syahri Ramadan la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Al-Ittihad, jemaah salat Isya dan tarawih, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita nggak terasa, sepertinya sehat-sehat saja, ternyata Allah memanggilnya. Baru hari Sabtu yang lalu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta sebelumnya sehat-sehat saja, tiba-tiba sakit dan gak berapa lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan, kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah, dan khawatir Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalau kita sudah punya acuan itu dalam diri kita, tidak perlu motivasi yang lain, tidak perlu dari orang lain, tetapi dari diri sendiri sudah merasa sayang-sayang. Kayak orang berangkat umroh, kan gak enak kalau tidak sholat berjamaah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, karena susah mau berangkat lagi. Kalau kita membayangkan ini yang terakhir, insya Allah kita berpikir makin lama makin baik. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Di Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu lebih sering, bahkan dulu hanya 10 terakhir di bulan Ramadan, dan setelah itu itikaf sampai dari sebelumnya pada yang terakhir dari masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, seyogyanya kita puasa ini makin lama makin baik, makin rajin, juga makin sabar, makin bisa kita sabar itu rela meninggalkan ketidaksukaan, kemalesan atau godaan yang lain untuk tidak ibadah kepada Allah. Itu sabar. Dan kita rela untuk meninggalkan yang kita inginkan karena itu dicegah oleh Allah, karena itu dilarang oleh Allah. Itu sabar. Jadi sabar itu bukan bukan lagi orang yang statis, fatalis, bukan, tetapi adalah orang yang terus berjuang tak pernah henti, itu adalah orang sabar. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya malam ini adalah tak jauh-jauh dari makna sabar, karena intinya puasa adalah pengendalian diri. Karena maknanya puasa sendiri adalah al-imsak. Al-imsak itu mengendalikan diri. Cuman pada saat kita bicara soal puasa secara syar'i, al-imsaku anil mufattirat, asyurbu wal aklu wal jima'u. Dari 3 hal yang kita kendalikan diri kita: makan, minum, dan hubungan suami istri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara menahan diri, mengendalikan diri, itu tanda orang waras, itu orang bisa mengendalikan diri. Makin tak bisa mengendalikan diri itu makin gak waras. Jadi di mana-mana orang yang tak bisa mengendalikan emosinya, orang anggap dia gak terkendali. Begitu juga orang akan tidak menghargai karena emosinya meledak-ledak. Ada 2 hal yang merusak kita dan harus kita kendalikan. Yang pertama adalah syahwat kita, yang kedua adalah emosi kita. Kalau syahwat tak terkendali, maka kita mungkin, kalau syahwat itu adalah syahwatnya biologis, menjadikan kita nggak jelas keturunannya karena kemana-mana. Menikah Pak, oke, sah cara nikah, tetapi kalau tujuannya hanya untuk hubungan suami istri, itu tidak punya berkah apa-apa. Itu disebut oleh Rasulullah dawaqin, orang yang hanya ngicipin sana sini, bukan untuk berkeluarga. Yang kedua yang bahaya kalau kita tak bisa dikendalikan adalah emosi kita. Kalau kita emosi sembarangan, tak bisa mengendalikan, sulit hidup kita ini benar. Oleh karena itu, emosi dan syahwat ini dikendalikan melalui 2 hal. Yang pertama melalui akal kita, yang kedua melalui agama kita. Akal akan bicara secara rasional, tapi ketika emosi nggak bisa berfungsi akal itu. Maka orang mengatakan sudah nggak lagi memfungsikan akalnya. Kenapa? Kalah dengan emosinya. Maka untuk mengendalikan akal pun itu harus juga dilakukan dari agama. Karena agama yang bisa menerangkan ke jalan yang benar.
Tapi agama tak bisa dipahami tanpa akal. Oleh karena itu, bagi orang yang belum akil baligh, tidak ada kewajiban agama, termasuk kewajiban berpuasa. Dan biasanya orang yang syahwatnya besar itu karena makannya banyak. Jadi orang yang istrinya lebih dari satu, biasanya itu makannya lebih dari satu piring. Nah yang ketawa nih yang pengalaman. Kalau toh itu tidak nambah, itu karena lebih takut kepada istrinya. Disebut inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi, katanya Al-Busairi dalam kitab Burdahnya. Itu bukan saya bikin-bikin, Al-Busairi yang bilang. Makanya kalau sudah lapar seperti siang hari, nggak mikirin hubungan suami istri, mikirnya makan dulu. Setelah buka puasa baru mikir setelah tarawih. Karena apa? Pengendalian dari makan. Makanya malaikat tuh nggak punya nafsu karena nggak makan. La aklala syurba wala naumalahum. Dia tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Yang pasti tidak ada perkawinan, tidak ada pernikahan di para malaikat itu. Oleh karena itu pengendalian kita di dalam puasa ini mengendalikan dari makan dan minum. Karena itu otomatis akan mengendalikan dari seksnya, mengendalikan dari hubungan suami istrinya. Orang yang tak terkendali dari makan minumnya, tak terkendali juga. Jadi hubungan perut itu berpengaruh kepada yang di bawah perut. Dan itu juga berpengaruh pada yang di atas kepala kita juga, dari perut kita. Makanya kalau kita makan yang haram, dikatakan man akala haraman lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Orang yang makan barang haram 40 hari sholatnya enggak diterima. Man akala haraman fannaru aulabi. Orang yang makan barang haram itu neraka lebih utama. Bukan hanya ketika sudah mati. Di dunia pun terasa neraka. Berantem terus dengan istrinya, berantem dengan anaknya, berantem dengan tetangganya. Karena yang dimakan adalah barang haram. Maka Allah mengajarkan pada kita melalui puasa namanya madrasatun insaniyatun. Pendidikan, training kemanusiaan. Kalau pengen waras, minimal 1 bulan itu puasa dalam 1 tahun. Kalau pengen waras. Jadi orang yang nggak berpuasa, kedekatan itu tidak waras. Tidak sehat baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik orang yang berpuasa itu sehat. Sumu tasihu. Pankreas kita berfungsi lebih bagus. Sel-sel kita lebih bagus. Insulin kita, orang yang punya diabetes itu dengan berpuasa. Contohnya kalau kita mau general check up pun dipintrahkan puasa 12 jam atau 8 jam sebelumnya. Orang yang mudik mau disuruh puasa dulu. Bahkan kalau punya nafsu tak terkendali, pengen nikah, belum ada jodohnya dan belum kuat menikah, apa? Fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wijaun. Puasa, karena terapinya adalah puasa. Jadi yang bisa mengontrol fisik ini puasa. Makin tak terkontrol makannya, makin tak bisa sehat. Jadi orang yang umpamanya puasa, tapi ketika buka puasa kayak orang kalap balas dendam, nggak ada fungsi apa-apa. Yang lucu adalah belum sahur udah mikir bukanya dan sahurnya kembali. Bukannya dipikir bagaimana puasa itu bisa menyatu kepada Allah. Maka yang perlu kami ingatkan dalam waktu singkat ini adalah bagaimana puasa itu menjadi training kemanusiaan, menjadi kamaliyatul ibadati lillah. Kesempurnaan ibadah karena Allah. Bapak ibu sekalian, sering kita ibadah bukan karena Allah, karena kepentingan kita. Takut neraka, pengen surga. Atau ibadah kita doa panjang-panjang itu apa? Biar nanti gampang cari rezeki, banyak harta, cepat kaya, dapat kerja. Lupa untuk kita mendekatkan kepada yang punya segalanya. Pernahkah atau seringkah kita atau selalukah kita ini kalau doa ya Allah pengen saya dekat kepadamu ya Allah, apapun yang terjadi aku rela, yang penting kau dekat kepadaku. Mana yang lebih banyak dengan kita minta? Ya Allah minta mobil, ya Allah minta rumah, Allah minta pekerjaan, minta dalam keadaan sehat. Mana yang lebih sering minta kepada Allah daripada kita minta mendekatkan diri kepada Allah? Kan nggak lucu umpamanya kita datang ke rumah orang hanya semata-mata dapat bayarannya, tapi tak pernah kita ini ada loyalitas dengan orang yang punya itu. Kalau punya karyawan hanya sekedar bekerja sesuai dengan pekerjaan, selesai pulang kemudian dapat ongkos, dapat umpamanya honornya, kan nggak ada ikatan emosional dengan yang punya hanya pekerjaan itu selesai. Kira-kira seperti itu kalau kita ibadah semata-mata untuk minta kepada Allah kepentingan kita. Mari ubah. Menyempurnakan ibadah kita ini dengan saya karena Allah. Persis dengan kita puasa. Karena siapa kita puasa? Kalau sholat mungkin kelihatan orang, apalagi zakat dibagi kepada orang, haji, umroh mungkin pamer pada orang. Tapi puasa ini siapa yang tahu? Tapi karena kita sempurna, intim dengan Allah, maka kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan meskipun tidak ada orang yang tahu.
Maka disebutkan dalam hadis kullu amal ibni adam malu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Setiap perbuatan anak Adam itu kembali manfaatnya kepada anak Adam kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, puasa untukku, enggak ada hitungan pahalanya berapa, tak terbatas. Kalau sholat 1 jadi 27 dan seterusnya, Pak. Tapi puasa enggak ada hitung-hitungan. Kalau mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahri, lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 84 tahun, itu hanya untuk menggambarkan betapa banyaknya pahalanya. Tapi intinya adalah bahwa Allah memberikan tempat tersendiri karena kita ini totalitas meninggalkan makan yang halal, minum yang halal, pasangan yang halal min ajli karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi totalitas ingin dekat inilah yang diajarkan kepada kita. Bukan karena yang lain. Jadi keikhlasan bahasa kita. Karena Allah ikhlas itulah yang sampai tak terbatas sehingga ketika nanti ke surga kita diberi pintu tersendiri namanya pintu Ar-Rayyan. Ini pelajaran di dalam berpuasa. Jadi secara mental kita jadi baik, sehat secara fisik, sumutasiu puasa karena puasa kita akan sehat, begitu juga mental kita. Yang kedua dari puasa ini kita mendapatkan pelatihan training yang namanya taqwiyatul iradati wa tadribis sabr. Kita dilatih untuk punya tekad yang kuat dalam kebaikan dan melatih kesabaran. Ibu bapak itu tidak sah kalau malam begini tidak niat puasa sampai besok subuh ternyata lapar-lapar, itu nggak boleh makan, tapi puasanya nggak sah, harus diganti. Menurut mazhab Syafi'i kalau tidak tabyitun niyah, kalau malamnya tidak niat. Meskipun Abu Hanifah katanya cukup kita niat di awal Ramadan saja, seterusnya bisa terus. Tapi kalau bapak ibu sekalian sudah niat untuk berpuasa, itu sudah mengirim sinyal kepada otak kita, sinyal pada perut kita, sudah siap untuk tidak dimasuki makanan. Tapi coba ketika kita tidak ada niat untuk puasa, jam 8, jam 9 disuruh jangan makan. Bahkan makan siang aja terlambat. Padahal paginya sudah makan, itu terasa sudah puyeng, apalagi yang punya penyakit emah. Itu terasa sekali. Tapi ketika kita niat, itu ngirim sinyal dan perut kita sudah siap. Makanya begitu juga dalam kehidupan ini. Kalau kita niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tengah malam, dingin dan seterusnya, kita siap untuk mandi, wudhu untuk sholat tengah malam di tengah orang-orang tidur. Kenapa? Taqwiyatul iradah, karena punya niat yang kuat sehingga tadribus sabri, ada latihan sabar. Sabar tetap taat pada Allah dalam keadaan letih, lelah dan ngantuk, dan sabar untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir yang diajarkan dari puasa ada yakhuddun ala ta'amil miskin wamsah ra'sal yatim. Kita lebih empati kepada orang miskin dan kita juga punya rasa kepekaan dengan orang anak-anak yatim. Kenapa? Karena kita baru dapat informasi kalau orang yatim, orang miskin itu sengsara. Itu baru dengar dan percaya karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat langsung orang yang tak punya, orang yang tak berkemampuan, ya Allah sedihnya. Rumah kita cakep gak pernah bocor, sementara dia rumahnya bocor, itu pun masih ngontrak. Untuk bayar kontrak aja tidak ada, buat makan juga tidak ada. Kita hanya bisa melihat. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diajari kita untuk merasakan kalau mereka tidak makan itu karena tidak ada yang dimakan, tidak tahu sampai kapan dia bisa makan. Kita menunda makan dari pagi hanya sampai malam dan makanan itu banyak bahkan sampai basi barangkali karena belanjanya lagi lapar. Orang lapar tuh kalau belanja mau dibeli semua, padahal setelah makan sedikit itu sudah nggak makan lagi. Itulah nafsu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilatih, untuk dikendalikan oleh kita. Oleh karena itu kita kalau sudah merasakan gimana tidak enaknya orang lain, itu kita rasa empati. Beda dengan orang pernah miskin kemudian kaya, dengan orang mulai kecil kaya terus gak pernah miskin, beda rasanya, beda perilakunya, beda tingkah lakunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita, mau kita tidak pernah miskin maupun kita kaya terus, tapi coba rasakan orang yang tak punya itu dalam keadaan lapar dan tidak ada buat dimakan. Sehingga kita punya empati, punya kepekaan dan punya kepedulian pada mereka. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, puasa masih kita berapa hari lagi? Cepat apa lambat ini? Kalau cepat berarti tanda-tanda mau kiamat. Kalau ternyata merasa lambat berarti kita memang sudah merasa beban dengan puasa itu. Terus yang benar yang mana Ustaz? Kok repot banget jawabnya. Jawab yang apa? Rasakan kita yang sebenarnya. Tapi memang alam sudah terasa cepat karena kiamat sudah dekat. Itu min asyratis sa'ah, memang tanda-tandanya dari kiamat terasa cepat. Bagi kita terasa cepat mungkin diantaranya karena menikmati dengan Ramadan. Yang merasa lambat, tar lagi kapan lebaran, mungkin karena kita merasa beban.
Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian, diberi kelancaran puasa kita, tambah baik. Ingat nanti 10 terakhir kita bisa banyak itikaf. Target baca Qur'annya minimal 1 Ramadan itu adalah 1 khatam sekali minimal. Ya, kalau Qatadah itu 3 hari sekali khatam selama Ramadan ini, tapi 10 terakhir tiap hari khatam Al-Qur'an, itu Qatadah. Padahal kalau hari biasa 7 hari khatam sekali. Jangan sampai kita dalam setahun tidak pernah khatam Al-Quran, atau lebih celaka lagi, seumur hidup nggak pernah khatam Al-Quran. Hanya ketika ngaji dulu khataman di tempat kita ngaji. Kita lazimkan minimal setahun khatam sekali. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.